Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Novel Perjalanan Dimensi Waktu Chenche. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih. Bab 259. Masuk akal jika Chenche akan menjadi orang yang sangat sibuk saat Menara Seribu Bangau dibuka. Namun nyatanya, Chenche tidak ada hubungannya sekarang. Di Menara Seribu Bangau, belum dibuka, tapi orang-orang sudah mengantri. Orang-orang di depan antrian secara alami dikirim oleh Chenche, dan semua orang mengikuti kerumunan. Ketika mereka melihat orang lain mengantri, banyak orang mengikutinya. Ada yang menjadi pelayan di rumah orang kaya, dan ada pula yang mengantri untuk mendapatkan hadiah utama 50 tael perak. Selama Anda memesan meja makan, apapun yang Anda pesan, apakah itu meja kelas atas atau meja kelas bawah, Anda dapat berpartisipasi dalam undian. Tahukah Anda, menurut papan nama yang sekarang dipajang di Menara Seribu Bangau, meja kelas 2 hanya berharga 1 atau 8 tael. Tapi ada 8 hidangan daging, yang sangat kaya rasa. Meskipun 1 atau 8 tael perak itu banyak, dengan sedikit bakat, sangat mungkin untuk memenangkan 50 tael perak. Kegembiraan seperti ini tidak bersifat sementara, bahkan pada malam hari, orang-orang setelah makan malam akan berjalan-jalan untuk menyaksikan keseruan tersebut. Saat ini, sudah ada antrian panjang di depan Menara Seribu Bangau, dengan ratusan orang mengantri. Meskipun ada permintaan yang dikirim oleh Chenche, itu 80% benar. Dengan kata lain, ini setara dengan ratusan reservasi untuk besok. Sekalipun semuanya adalah kursi inferior, mereka masih mendapat jaminan keuntungan 180 tael perak. Keesokan harinya, dini hari, hari masih gelap. Bagian depan Menara Seribu Bangau sudah penuh sesak, dan jumlah orang yang mengantri telah meningkat dari 100 menjadi 2 atau 300 orang. Efek ikut-ikutan yang buruk membuat banyak orang khawatir tidak akan ada tempat duduk setelah restoran dibuka. Saat sinar matahari pertama menyinari jalan, Menara Seribu Bangau akhirnya terbuka. Pintunya terbuka. Pintunya terbuka. Akhirnya buka. Sial, aku sudah menunggu semalaman. Kalau rasanya tidak enak, aku akan hancurkan restorannya. Cih, siapa yang membuatmu menunggu? Kamu sendiri yang harus mengantri. Benar, jika kamu tidak mau makan, cepat pergi dan beri tempat untukku. Ada banyak kebisingan di depan restoran, tetapi seorang penjaga toko yang baik hati membuka pintu dan keluar, dan mulai berkata dengan keras, "Terima kasih atas dukungan Anda. Kami di Menara Seribu Bangau benar-benar tersanjung mendapatkannya, karena banyak orang mengantri begitu panjang, tapi tolong jangan khawatir. Kami memiliki total 108 meja, dan sekarang saya akan mengeluarkan plat nomor khusus untuk semua orang, sehingga Anda dapat memasuki toko dengan plat nomor tersebut dan menikmatinya tanpa harus mengantri." Penjaga toko Menara Seribu Bangau adalah seseorang yang diminta oleh Chenche untuk dicarikan oleh saudara iparnya yang murah hati, Liu Xing. Lao Lu, yang terakhir kali juga dibantu oleh keluarga Liu, sangat populer di kalangan desa Chenjia, jadi dia meminta Liu Xing untuk mencarikannya satu lagi yang seperti Lao Lu ini. Liu Xing juga sangat prihatin dan menghabiskan banyak uang untuk mengundang penjaga toko Qin dari ibu kota provinsi. Dikatakan bahwa penjaga toko Qin telah menjadi penjaga toko selama 30 atau 40 tahun dan mahir dalam menangani berbagai masalah dan situasi. Orang ini memang layak untuk dipekerjakan. Pantas saja dia termasuk orang yang bisa langsung mendapat gaji tahunan 80 tael. Di bawah perantaraan penjaga toko Qin, 2 hingga 300 orang di depan Menara Seribu Bangau dengan cepat menerima plat nomor mereka, lalu pulang atau diundang untuk minum susu kedelai gratis dan makan adonan goreng gratis. Banyak orang yang mengantri di sini adalah para pelayan. Susu kedelai manis dan adonan stik goreng berminyak langsung menghilangkan kekesalan mereka setelah mengantri semalaman. Situasi tiba-tiba terbuka, dan suasana dengan cepat menjadi harmonis. Kemudian diletakkan deretan keranjang bunga yang diikat dengan bunga, ditarik spanduk pembuka berwarna merah, dan ada orang yang menabuh gong, gendang, penari yangko, dan penari barongsai. Semula, kabar pembukaan Menara Seribu Bangau sudah tersebar berhari-hari, dan masyarakat awam sudah lama mengetahui bahwa pemandangan semarak saat ini hanyalah untuk mempersiapkan suasana pembukaan. Sebelum waktunya makan, Menara Seribu Bangau sudah dikelilingi oleh orang-orang. Jika Chenche tidak mengatur orang untuk mengalihkan lalu lintas,
seluruh jalan akan macet. Saat waktu makan siang tiba, Menara Seribu Bangau resmi dibuka untuk bisnis. Aroma masakan yang harum membuat para pengunjung yang datang untuk mencicipinya heboh dan bersemangat. Dan ketika mereka mencicipi hidangan lezat yang disiapkan dengan cermat oleh koki Menara Seribu Bangau, porsi dan rasanya sungguh luar biasa. Menara Seribu Bangau dan Menara Bangau Putih benar-benar bertolak belakang, seperti celah antara utara dan selatan. Menara Bangau Putih adalah kaum borjuis kecil, cendekiawan dan makanannya mewah. Menara Seribu Bangau benar-benar berbeda. Variasi panci rebusan besar membuat banyak hidangan berlimpah, dan rasa masakan panci besar tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Lumayan, hidangan ini enak banget. Rasanya enak dan porsinya lebih besar, haha. Menara Seribu Bangau seperti ini pasti bisa membunuh Menara Bangau Putih di seberangnya. Iya, aku benar-benar tidak tahu kenapa Menara Bangau Putih begitu sombong. Piringnya memang agak besar, tapi apa gunanya? Piringnya tidak bisa dimakan. Yang lebih keterlaluan lagi adalah Menara Bangau Putih tidak mengizinkan kita orang biasa makan di sana. Benar-benar sialan. Mengapa Anda tidak memberi saran kepada penjaga toko bahwa Menara Seribu Bangau juga melarang pejabat tinggi dan orang kaya terkenal untuk masuk? Hahaha, ini saran yang bagus, tapi aku khawatir pemilik Menara Seribu Bangau tidak akan melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang menyinggung perasaan orang. Para pengunjung tidak hanya menikmati makanannya dengan sangat gembira, tetapi juga meniru orang-orang di Menara Bangau Putih dalam mengarang puisi ketika mereka terinspirasi. Meski pengerjaannya kurang bagus, namun tetap membiarkan tren ini terbentuk. Adapun banyak pengunjung, mereka menemui penjaga toko Kin dan berkata bahwa mereka ingin Menara Seribu Bangau memasang tanda yang melarang pejabat tinggi dan orang berkuasa untuk masuk. Penjaga toko Kin mengatakan dia ingin meminta izin dulu, dan pada sore hari dia meminta seseorang untuk memasang tanda besar bertuliskan, tidak ada pejabat tinggi atau pejabat tinggi yang diperbolehkan makan di dalam. Meski larangan diubah menjadi, dilarang makan di dalam, para pengunjung bersorak dengan keras, dan untuk beberapa saat, seluruh suasana Menara Seribu Bangau didorong hingga mencapai klimaks. Orang-orang yang bisa datang dan mengambil tempat makan di hari pertama bukan hanya orang biasa, mereka adalah pengusaha atau orang kaya kecil golongan menengah ke bawah. Dibandingkan dengan bisnis Menara Seribu Bangau yang sedang booming, bisnis Menara Bangau Putih bisa dibilang suram. Semua 108 meja di Menara Seribu Bangau sudah terisi, dan bahkan sedang dibalik. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Setelah beberapa gelombang pelanggan pergi, masih ada orang yang mengantri di belakang. Sedangkan untuk Menara Bangau Putih hanya terdapat belasan meja di lobi, sedangkan untuk lantai 2 hanya ada 3 atau 4 meja. Di antaranya, ruangan privat yang menghadap Menara Seribu Bangau sangat ramai. Ketika Gao Qi, Su Zhengbang, Song Chengtang dan yang lainnya melihat bisnis Menara Seribu Bangau yang tak tertandingi, mereka semua tersenyum lebar, seolah-olah bisnis mereka sendiri telah sukses besar. Saya sangat ingin Chen Ce datang dan melihat-lihat. Jika dia melihat bisnis Menara Seribu Bangau yang bagus, saya tidak tahu betapa marahnya dia. Hahaha, Gao Qi merasa sangat bahagia, seperti semua keluhan kecilnya bisa dilampiaskan bersama. Su Zhengbang menyanjungnya di saat yang tepat, Anda memang pintar, Tuan Gao. Dengan sedikit trik, Chen Ce tidak bisa tidur nyenyak, hehe. Song Chengtang melirik Su Zhengbang dan berkata sambil mendengus dingin, sayang sekali kita tidak bisa melihat ekspresi Chen Ce. Bagaimana kalau Hakim Su memikirkan cara memanggil Chen Ce dan melihat tampang ketakutannya? Su Zhengbang melirik Song Chengtang sambil tersenyum, saya tidak memiliki kemampuan itu. Tetapi jika hal sebesar itu terjadi, bagaimana mungkin Chen Ce tidak mengetahuinya? Ini bukan lelucon, dia pasti cemas seperti semut di panci panas sekarang, kan? Gao Qi menyipitkan matanya dan menatap Menara Seribu Bangau dan berkata, Menara Bangau Putih adalah akar dari situasi Chen Ce saat ini. Tidak mungkin dia bisa mengabaikannya. Tunggu saja, tidak butuh waktu lama sebelum anak ini datang sambil menangis dan memohon padaku. Jika dia tidak datang, aku masih punya cara untuk membunuh Menara Bangau Putih sepenuhnya. Ya, dia masih belum mampu bertarung denganku, dia masih anak ingusan. Sementara di lantai atas, meskipun Chen Ce tahu bahwa Su Zhengbang dan yang lainnya sedang makan dan menonton pertunjukan di lantai bawah, dia tidak peduli. Dia mulai membiarkan penjaga toko Kin mengundi lotre dengan para pelanggan. Awalnya, dia berencana mengundi lotre setelah pelanggan selesai makan,
tetapi bisnis hari ini di luar dugaan Chen Ce. Semua orang di Menara Seribu Bangau sibuk seperti gasing, jadi baru sekarang mereka akhirnya punya waktu untuk melakukan pengundian lotre. Teman-teman tamu dan pelanggan yang terhormat, terima kasih atas dukungan Anda terhadap restoran kami. Menurut peraturan, pengundian seharusnya dilakukan setelah makan, tetapi karena kami tidak memiliki cukup tenaga, kami membuat semua orang menunggu lama. Saya minta maaf sekali. Sekarang saatnya menepati janji kami. Sudah waktunya untuk mengambil hadiah. Saya mengundang tamu di kursi 1 untuk memulai undian. Di peron yang didirikan di depan Menara Seribu Bangau, penjaga toko Qin berteriak keras. Saya tamu nomor 1. Saya di sini untuk mengundi lotre. Alangkah baiknya jika saya bisa mendapatkan 50 tael, hahaha. Seorang pemuda menghampiri panggung, dan memperlihatkan plat nomor khusus yang diberikan Menara Seribu Bangau sebelum mereka makan, dan plat itu bertuliskan angka 1. Penjaga toko Qin meminta orang-orang untuk membuka kain merah di belakangnya. Di bawah kain merah itu ada bola kayu bundar dengan diameter lebih dari setengah meter. Bola kayu itu terbuat dari potongan-potongan yang disambung, tinggal masukkan tangan, ambil lotrenya, dan menangkan hadiahnya. Ini bola kayu untuk undian lotre. Ada 1000 lotre dari irisan bambu kecil di dalam bola kayu tersebut. Tamu terhormat, silahkan diambil 1, dan semoga beruntung. Kata-kata penjaga toko Qin sangat jelas, yang langsung menimbulkan tepuk tangan dari seluruh penjuru. Tamu restoran di meja nomor 1 tidak sabar untuk memasukkan tangannya, dan setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sepotong bambu sepanjang 2 inci. Tamu restoran itu memegangnya di tangan dan melihatnya. Pada potongan bambu itu terdapat tulisan, hadiah keempat, 5 kg daging sapi. Selamat kepada tamu ini, hadiah keempat, 5 kg daging sapi. Penjaga toko Qin mengumumkan tepat waktu. Segera, seorang pelayan di sebelah penjaga toko Qin mengeluarkan sepotong daging sapi dari keranjang dan langsung menimbangnya. Beratnya tepat 5 kg. Wow, enak sekali. Ini adalah 5 kg daging sapi. Sapi ini enak. Dagingnya dipilih dengan baik. Orang-orang di Menara Seribu Bangau sangat teliti dalam pekerjaan mereka. Tidak, ini tidak setinggi Menara Bangau Putih. Tujuan utama Menara Seribu Bangau adalah agar membumi, agar kita masyarakat awam benar-benar bisa melihat dan mendapatkan manfaatnya. Haha, 5 kg daging sapi adalah awal yang baik. Aku memanggil tamu nomor 2. Segera, tamu nomor 2 datang untuk mencabut lotre dan memenangkan hadiah kelima, 1 pon permen. Meski hasil pengundian tidak sesuai harapan, namun semua orang merasa sangat puas, kegiatan seperti ini baru dan menyenangkan. Mereka yang mendapat hadiah bagus sangat bangga, namun mereka yang tidak mendapatkan hadiah bagus tidak terlalu berkecil hati. Mereka bahkan berencana akan makan di beberapa meja lagi dan terus mengundi lotre. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk menarik hadiah hari itu. Yang terburuk adalah 1 pon permen, sedangkan yang terbaik adalah hadiah kedua dan menerima 10 tael perak. Yang lain juga mendapat hadiah ketiga, 2 tael perak. Melihat hadiah uang dan perak asli dari Menara Seribu Bangau, keraguan terakhir semua orang benar-benar hilang. Bab 260. Bisnis Menara Seribu Bangau dibuka sepenuhnya, pada hari pertama, populer dari pagi hingga sore hari, baru setelah pukul 12 malam para tamu yang antusias bubar. Seharusnya toko itu tutup setelah jam 8 malam, tetapi ada begitu banyak pelanggan sehingga penjaga toko Qin tidak punya pilihan selain tetap membuka pintu dan memerintahkan dapur untuk bekerja lembur. Tentu saja kerja lembur tidak sia-sia. Jika Anda bekerja lembur malam ini, Anda akan mendapat upah tambahan sehari yang berupa uang sungguhan, sehingga para juru masak yang lelah harus terus menyebutkan 12 poin tersebut seolah-olah telah diberi energi suntikan darah ayam. Teruslah bekerja secara bersemangat. Di tengah malam, penjaga toko Qin melihat Chen Ce datang ke dalam ruangan yang khusus dipersiapkan untuk pemilik Menara Seribu Bangau. Bosku, penjaga toko Qin tercengang saat melihat Chen Ce, dan rasa lelahnya langsung hilang. Iya, ini aku. Aku pemilik Menara Seribu Bangau. Terima kasih atas kerja kerasmu, penjaga toko Qin. Chen Ce dengan senang hati menepuk bangku di sebelahnya dan memberi isyarat agar penjaga toko Qin duduk bersama. Penjaga toko Qin duduk dengan tak percaya seolah-olah dia sedang bermimpi. Bos, Anda adalah pemilik Menara Bangau Putih, dan sekarang juga adalah pemilik Menara Seribu Bangau. Ini. Penjaga toko Qin adalah seorang pria yang telah bertarung di dunia bisnis pada garis depan selama bertahun-tahun,
Namun situasi ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan dan tidak pernah terpikirkan. Dia awalnya mengira Menara Seribu Bangau dan Menara Bangau Putih adalah dua musuh bebuyutan, dan dia sudah bersiap untuk melawan Menara Bangau Putih selanjutnya. Tapi sekarang dia tahu kalau kedua menara ini sebenarnya punya bos yang sama. Penjaga toko Qin terkejut. Dia sudah memikirkan akibat yang buruk, yaitu, di balik semua ini, apakah ada hal baru yang dia manipulasi? Apakah semua orang di kota dipermainkan dan sengaja diberi tepuk tangan dan cacian di saat yang sama olehnya? Sungguh mengerikan. Ini cara menghasilkan uang dari kelas atas dan uang dari kelas bawah. Penjaga toko Qin tidak perlu kaget. Ini pada dasarnya adalah strategi bisnis. Pengguna kelas atas memakan tempat kelas atas, dan pengguna kelas menengah dan bawah memakan kelas menengah ke bawah. Mereka jelas dibedakan, jadi mengapa tidak melakukannya? Saya hanya menambahkan bahan bakar ke dalam api, sehingga orang biasa dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Itu adalah pilihan yang bagus. Chen Ce tersenyum dengan tenang, tapi ini membuat penjaga toko Qin memiliki sikap yang sangat mendalam. Penjaga toko Qin berdiri dan memberi hormat, saya telah belajar dari Tuan Bos. Setelah menenangkan diri, penjaga toko Qin melaporkan secara rinci hasil dan kekurangan Menara Seribu Bangau hari ini. Bisnis Menara Seribu Bangau sangat bagus hari ini. Ada total 526 meja pelanggan pada siang dan malam hari, dan tingkat pergantian meja cukup tinggi. 526 meja pelanggan ini menjual total 1.315 tile perak, dengan rata-rata 2 tile dan 5 tile perak per meja. Ya, harga satuannya tidak setinggi Menara Bangau Putih, dan tidak secepat sistem keanggotaan di Menara Bangau Putih, yang dapat menghasilkan lebih banyak uang. Tapi ini pendapatan tunai nyata, artinya selama Anda tidak bunuh diri di kemudian hari, bisnis Anda tidak akan terlalu buruk. Jika Anda mempertahankan tingkat pendapatan 1.000 tile sehari, omset bulanan Anda akan menjadi 30.000 tile, yang tidak lebih buruk dari Menara Bangau Putih. Selain uang makan, ada juga uang untuk minuman, dan Chen Ce juga mendapat untung kecil 200 tile. Keuntungannya 60%, hampir 900 tile. Adapun beberapa kekurangannya, seperti lauk pauk yang tidak mencukupi, kurangnya pemahaman diam-diam satu sama lain, dan lain-lain. Semua ini perlu waktu untuk diselesaikan, jadi Chen Ce tidak terburu-buru. Bisnis Menara Seribu Bangau hari ini memiliki awal yang sangat sukses, dan Chen Ce sangat puas. Manajer toko Qin, ini sudah larut. Ayo tidur lebih awal. Aku serahkan padamu untuk menangani Menara Seribu Bangau. Tolong jaga rahasia antara aku dan Menara Seribu Bangau. Penjaga toko Qin segera berdiri, jangan khawatir, bos. Saya tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Penjaga toko Qin tidak bodoh. Dia bahkan tahu bahwa Hakim Daerah Su yang menekan Menara Bangau Putih. Bagaimanapun, Hakim Su telah datang sebelumnya untuk mendiskusikan pembelian saham Menara Seribu Bangau dengan Hudo dan dirinya. Konflik antara keluarga Chen dan pemerintah jelas-jelas berlebihan, namun siapa sangka Chen Ce akan terang-terangan mempermainkan Hakim Su. Siapa sangka keluarga Pang yang pernah berkonflik besar dengan Chen Ce justru membantu Chen Ce mengurus Menara Seribu Bangau. Tidak ada orang luar yang akan memikirkan hal itu. Karena Cunyan dan putranya mengetahui beberapa informasi orang dalam, mereka juga mendengar tentang bisnis yang berkembang pesat di Menara Seribu Bangau. Ibu dan anak itu segera memunculkan ide untuk mendapatkan keuntungan dari Menara Seribu Bangau. Semula mereka mendapat sejumlah uang dari keluarga Pang, namun mereka merasa uang itu tidak cukup dan kurang membahagiakan. Bagaimanapun, keuangan keluarga Pang masih dikelola oleh Pang Wenhe, dan ibu serta anak tersebut tidak dapat menghasilkan keputusan mereka sendiri. Lebih baik mencoba segala macam solusi. Dan sekarang, Menara Seribu Bangau, seorang dermawan besar, telah muncul. Meskipun Hudo memberitahu mereka bahwa Pang Zun berada di balik ini, ambisi mereka yang semakin besar hampir tidak dapat ditahan. Kedua ibu dan anak yang hampir melontarkan lelucon etis ini memutuskan untuk pergi ke Menara Seribu Bangau keesokan harinya setelah berdiskusi sepanjang malam, dan langsung berhadapan dengan Pang Zun. Dengan kata lain, mereka berencana untuk meninggalkan Hudo sendirian, dan bersiap untuk melakukannya sendiri. Mereka tidak tahu siapa yang memberi mereka keberanian. Rupanya mereka telah benar-benar melupakan apa yang Hudo katakan kepada mereka sebelumnya. Sayangnya, orang-orang di sekitar yang menjadi pengawal dan pelayan Xiao Douzi dan ibunya, semuanya diatur oleh Hudo, jadi bahkan sebelum tindakan mereka dimulai,
Hudo sudah mengetahui segalanya tentang rencana mereka, dan memberi tahu Chen Che sesegera mungkin. Kepala babi sekali. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan ibu dan anak ini. Chen Che menunggu dengan gembira, tanpa memberikan instruksi apapun, atau bahkan memberitahu penjaga toko Qin. Pertama, dia ingin melihat masalah apa yang bisa ditimbulkan ibu dan anak aneh ini. Kedua, dia ingin melihat kemampuan penjaga toko Qin untuk bisa menangani masalah ini dengan baik. Jika bisa, berarti dia sangat baik dan cakap. Pagi-pagi sekali, Chen Che bahkan tidak makan, tapi sudah menunggu di lantai 3 Menara Bangau Putih, menunggu untuk makan melon atau menunggu untuk melihat keseruan. Bab 261. Meskipun Menara 1000 Bangau belum dibuka untuk bisnis di pagi hari, para petugas kebersihan sudah mulai membersihkan bagian dalam dan luar Menara 1000 Bangau. Dan beberapa staf dapur yang membeli piring juga mulai membawa piring yang dibeli ke dapur. Dan para juru masak yang sangat lelah kemarin juga datang silih berganti pada pukul 8 atau 9 pagi. Mereka tidak perlu melakukan apapun di pagi hari, tetapi mereka perlu membimbing asisten dapur untuk membantu mereka menyiapkan hidangan ke dalam kategori dan berstandar bagus. Ini juga pekerjaan yang teliti, jangan ceroboh, jika tidak maka akan sangat merepotkan saat Anda mulai melayani tamu dan memasak. Di mana pemilik restoranmu? Keluar dan bicara padaku. Beberapa staf dapur di aula dalam mendengar bahwa itu adalah suara anak-anak dan merasa aneh. Bagaimana suara anak-anak bisa begitu sombong? Setelah keluar, mereka melihat Xiao Douzi dan beberapa anak buahnya melompat langsung ke atas meja di lobi. Tujuan melompat ke atas meja adalah untuk menarik lentera bagus yang tergantung di atas balok, tanpa khawatir dia akan terjatuh. Seorang wanita cantik meliriknya tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia secara alami adalah Chun Yan, ibunya. Sejak kejadian malam itu, ketika Xiao Douzi, anak kandungnya sendiri, mencoba melakukan hal jahat pada dirinya, Chun Yan memiliki dendam yang mendalam terhadapnya. Meskipun dia adalah putra kandungnya, Chun Yan juga sedikit takut padanya. Tuan, tolong jangan berdiri di atas meja, khawatir jika nanti Anda jatuh. Seorang staf dari dapur datang untuk menghentikan Xiao Douzi, tetapi dia masih mengatakannya dengan lembut dan sopan. Kedengarannya dia menghentikan Douzi karena khawatir akan sakit jika terjatuh dari meja, bukan karena ingin mengambil lentera merah besar di atas itu. Staf di Menara 1000 Bangau semuanya dipilih dengan baik. Meskipun hanya seorang pelayan, dia berbicara dan melakukan sesuatu dengan mantap, dan tidak ada kesalahan sama sekali. Namun di mata mereka yang sengaja mencari masalah, kesalahan masih bisa ditemukan dalam hal semacam ini. Misalnya, Xiao Douzi, setelah dia dihentikan, tanpa banyak berpikir, dia menampar wajah pria itu dengan backhand-nya. Anak laki-laki itu masih muda, bertubuh kecil, baru berusia 16 atau 17 tahun, beberapa tahun lebih tua dari Xiao Douzi, dan wajahnya memerah setelah ditampar olehnya. Xiao Douzi berteriak dengan arogan, "Brengsek, apa kamu tidak punya penglihatan? Kamu khawatir aku akan jatuh, tapi kamu tidak tahu cara memberiku tangga. Jika aku jatuh, aku akan membuatmu menderita. Pergi." Anak laki-laki itu tercengang dan merasa sangat bersalah. Karena pengembangan diri dan sikap bertanggung jawab terhadap Menara 1000 Bangau, dia tidak melawan, tetapi mundur 2 langkah sebelum berkata, "Terima kasih karena tamu telah memberiku pelajaran, tapi tolong jangan bergerak. Masih ada lagi lentera seperti ini di dalam gudang kami di belakang. Jika Anda menginginkannya, aku akan mengambilkan yang baru untukmu." Tidak ada yang salah dengan perkataannya, daripada Xiao Douzi mengambil lentera yang sudah dipakai, dan membahayakan dirinya sendiri jika terjatuh, maka lentera yang baru bisa diberikan. Orang awam pasti akan sangat berterima kasih ketika mendengar ini. Namun setelah Xiao Douzi mengembangkan karakter jahatnya, dia tidak bermain sesuai dengan rutinitasnya sama sekali. Setelah mendengar apa yang dikatakan anak laki-laki itu, dia melompat dari meja, berlari ke arah anak laki-laki itu, menendangnya terlebih dahulu, lalu menamparnya 2 kali. "Apa-apaan ini? Beraninya kamu meremehkanku. Apa menurutmu aku ini pengemis? Apa kamu ingin mengusirku seperti ini?" Bodoh sekali. Pelayan kecil itu tercengang. Jelas dia tidak menyangka akan ada orang di dunia ini yang begitu tidak masuk akal. "Berhenti," tegur Chun Yan, dia tidak tahan lagi, dan dia sedikit tidak berdaya terhadap kelakuan putranya. Xiao Douzi meliriknya dan tidak hanya menolak untuk mendengarkan, tapi berbalik dan ingin memukul anak itu lebih keras. Untungnya,
Orang-orang di Menara Seribu Bangau tidak mati ketakutan. Ketika melihat salah satu dari mereka diintimidasi, orang-orang dan staf pendukung bergegas keluar. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku melihat anak itu memukul sang kecil tanpa henti. Sialan, dia mematahkan hidung sang kecil. Beraninya bajingan ini melakukan pukulan seberat itu. Teman-teman, persetan dengan orang ini. Jangan terlalu bersemangat, pergi dan laporkan pada penjaga toko Qin. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan orang-orang di sisi Menara Seribu Bangau sangat marah, tetapi mereka masih tertahan. Tapi Xiao Douzi tidak menahan diri, dan menjadi sangat sombong. Dia tidak hanya memukul orang, tapi dia juga menghancurkan meja, yang membuat cerita tentang tipuan preman itu menyebar. Sayangnya dia sepertinya tidak ditakdirkan menjadi seorang preman. Tidak lama kemudian, penjaga toko Qin datang. Setelah mendengarkan laporan dari anak buahnya dan melihat situasi di tempat kejadian, dia secara naluriah mengerutkan kening. Tapi dia tidak langsung marah. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya memberi salam, dan berkata, "Nama keluarga saya adalah Qin, dan saya adalah penjaga toko Menara Seribu Bangau. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa memberi tahu saya." Cunyan membuka mulutnya, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Xiao Douzi dengan angkuh mengemukakan syaratnya, "Saya tuan muda dari kediaman Pang. Anda seharusnya sudah mendengar nama saya, Tuan Douzi, kan? Saya di sini hari ini. Saya ingin memberitahu Anda bahwa mulai sekarang, Menara Seribu Bangau akan membagikan 70% dari seluruh keuntungan kepada saya. Ingat, saya ingin uang tunai dan mengambilnya setiap hari. Sekarang, berikan saya uang tunai dari penghasilan kemarin terlebih dahulu. Bisnisnya sangat bagus kemarin, jadi saya pasti harus mengambil keuntungannya. Anda sudah mendapatkan 10.000 tael. Jadi berikan padaku 7.000 tael." Kata-kata Xiao Douzi membuat semua orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Meskipun semua orang tahu bahwa dia sombong dan tahu ada yang salah dengan dirinya. Tapi siapa sangka dia akan begitu sombong, apalagi meminta 70% keuntungan Menara Seribu Bangau. Tapi dia juga secara salah mengatakan penjualan Menara Seribu Bangau, yang bisa dengan mudah meminta 7.000 tael. Orang macam apa dia? Pada saat ini, semua orang sangat marah, bahkan penjaga toko Qin yang terpelajar. Jika sebelumnya, dia mungkin akan sedikit takut pada Xiao Douzi, karena mengira bisnis ini milik Pang Zun, namun kemarin dia sudah mengetahui bahwa pemilik Menara Seribu Bangau bukanlah keluarga Pang, melainkan musuh bebuyutan keluarga Pang, yaitu Chen Ce dari desa Chenjia, Tuan Bos Chen. Kalau begitu, kenapa repot-repot memberikan wajah kepada keluarga Pang? Anda hanya perlu mengkhawatirkan wajah Menara Seribu Bangau. Jadi dia tersenyum dan mengangguk, "Baiklah, karena Tuan Douzi telah berbicara, saya harus memberikan wajah kepadanya, apapun yang terjadi. Tuan Douzi, silakan ikut saya ke aula belakang untuk mengambil uang." Kata-kata penjaga toko Qin melampaui semua ekspektasi. Douzi kecil tidak menyangka bahwa penjaga toko Qin akan begitu mudah diajak bicara. Dia awalnya bersikap seperti singa dengan mulut terbuka lebar, berpikir bahwa dia bisa meminta lebih. Tapi tanpa banyak perdebatan penjaga toko Qin langsung setuju, yang membuatnya sangat gembira, dan dia mengikuti penjaga toko Qin tanpa berpikir. Cunyan memperhatikan dari belakang. Meskipun dia merasa ada yang tidak beres, dia jelas tidak menyangka dengan kecerdasannya bahwa penjaga toko Qin hanya meminta mereka ke aula belakang untuk menangani mereka. Begitu saja, Cunyan, ibu dan anak, serta ketiga preman pengawal mereka mengikuti penjaga toko Qin ke aula belakang. Bab 262. Penjaga toko Qin memanggil mereka ke aula belakang. Dan dia setuju untuk memberi mereka uang. 7.000 tael. Chen Ce sedikit terkejut setelah mendengar laporan dari Chen Xiaobing. Chen Xiaobing sedikit marah, "Tuan, Anda tidak tahu, Douzi kecil itu sangat sombong. Saya belum pernah melihat orang sombong seperti itu dalam hidup saya. Siapa yang memberinya kepercayaan untuk meminta 7.000 tael dengan mulutnya? Kedua, orang bahkan tidak perlu buang air kecil untuk menunjukkan hantu macam apa dia." Chen Xiaobing sangat marah. Menara Seribu Bangau adalah milik keluarga Chen. Setelah memarahi Xiao Douzi, dia juga memarahi penjaga toko Qin. Penjaga toko Qin itu benar-benar tidak mampu. Mengapa dia bisa begitu lemah bahkan untuk Menara Seribu Bangau? Jika dia benar-benar memberikan uangnya, maka itu benar-benar membuat orang meremehkannya. Dia adalah bajingan yang menipu kita demi uang. Dia juga tidak akan pernah dibiarkan pergi. Chen Ce tertawa dengan tenang, "Oke,
jangan terlalu bersemangat. Kamu harus menyelidikinya lagi dan melaporkan lagi. Chen Xiaobing masih terlalu muda. Saat Chen Ce bertemu, penjaga toko Qin tampaknya tidak mudah diajak main-main pada pandangan pertama. Bagaimana dia bisa benar-benar memberi mereka uang? Seperti yang diharapkan oleh Chen Ce, setelah ibu dan anak Xiao Douzi dan Chunyan tiba di aula belakang, penjaga toko Qin menunjukkan ekspresi panas. Kemarilah, ikat bajingan-bajingan ini, tutup mulut mereka, dan lemparkan mereka ke rumah Pang. Jika ada yang bertanya tentang hal itu, suruh mereka merawat anjingnya. Jika mereka berani dibiarkan keluar untuk menggigit siapapun, patahkan kedua kaki mereka. Begitu penjaga toko Qin selesai berbicara, sekelompok pria yang sudah lama sangat marah maju ke depan sambil bersorak. Kamu berani. Kamu bodoh sekali. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, aku akan menyuruh orang untuk memotong semua keturunan kalian. Ah, sakit sekali. Nak, aku akan mengingatmu, aku akan mengingatmu. Xiao Douzi berteriak keras, tapi tidak ada gunanya. Ini bukan Pang Mansion, dan tidak ada yang akan memanjakannya. Chunyan sangat ingin melindungi putranya dan ingin bergegas membantu Xiao Douzi, tapi sekali lagi, ini bukan rumah Pang, dan tidak ada yang akan memanjakannya. Bahkan jika dia menyebutkan bahwa dia memiliki seorang anak di dalam perutnya, tidak ada yang akan menjaganya. Hanya Pang Wenhe yang akan peduli dengan kehamilannya. Bagaimanapun, menurutnya, Chunyan membawa darah keluarga Pang di perutnya. Jika bukan karena ini, dia sudah mengusir Chunyan dan Douzi. Tapi siapa di sini yang peduli apakah dia hamil atau tidak? Bagaimanapun, merekalah yang datang untuk menindas orang. Pelayan Zhang kecil, yang telah ditampar beberapa kali oleh Xiao Douzi, bahkan lebih impulsif. Bukan hanya dia yang pertama menjatuhkan Xiao Douzi ke tanah, tapi dia juga menampar wajah Xiao Douzi dengan keras sebagai ganti rugi, mata dibalas mata. Pukulan itu membuat Douzi menangis memanggil ibunya. Kamu berani memukulku? Kamu berani memukulku? Kamu mati? Kamu akan mati. Sudah kubilang, kalian semua mati. Hei, kenapa kalian hanya berdiri di sana? Kenapa kalian tidak cepat-cepat bertindak dan pukul mereka dengan keras? Pukul mereka sampai mati. Jangan takut jika mereka dipukul sampai mati, aku akan memberikan kalian hadiah. Ketiga preman kaki tangan Douzi masih berdiri di dekatnya dengan linglung. Mereka jelas tidak menyangka bahwa perbedaan antara bagian depan dan belakang penjaga toko Qin akan begitu besar. Beberapa saat yang lalu, mereka masih bahagia. Jika Douzi mendapat 7.000 tael, mereka akan diberi beberapa ratus tael karena menjalankan tugas. Tapi saat berikutnya, uang apa? Jangankan mendapat uang, tuannya malah dipukuli. Ketiga preman itu tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Mereka tidak berani maju karena ada lebih dari selusin orang di sana yang jauh lebih kuat dari mereka. Sekarang ketika Xiao Douzi memanggil mereka, mereka semua ragu-ragu, tapi orang lain mengerumuni dan menjatuhkan mereka semua. Meski Chunyan ingin buru-buru membantu, dia diseret ke tanah oleh beberapa bibi Sasao. Perkelahian antar wanita juga sangat menarik. Mereka tidak memukul dengan keras seperti yang dilakukan pria. Setelah para bibi menjatuhkan Chunyan ke tanah, mereka mencubit pinggang, bokong, dan pahanya dengan keras, lalu menarik rambut, dan mencubit perutnya. Ada anak di dalam perutku, anak keluarga Pang. Kalau kalian berani memukulku, kalian sedang mencari kematian. Chunyan pun mulai mengamuk. Dia membawa keluar tentang anak keluarga Pang yang dikandungnya untuk mencoba menakut-nakuti para bibi ini. Tapi bibi-bibi ini semua berasal dari fase ini. Mereka semua telah melahirkan beberapa anak. Mereka juga tahu bahwa wanita hamil dan tidak hamil itu sangat berbeda, terutama bibi-bibi yang mencubit perutnya. Mereka langsung mengerti, jadi mereka melepaskannya lebih jauh lagi, mencubit Chunyan dengan putus asa sampai dia berteriak tanpa emosi. Ketika Chen Xiaobing datang, dia melihat pemandangan seperti itu. Dia tersenyum lebar. Dia mengacungkan jempol kepada penjaga toko Qin, dan kemudian dengan cepat berlari kembali melapor untuk melanjutkan hidupnya. Hahaha, tuan, penjaga toko Qin itu luar biasa. Dia benar-benar tidak memberikan wajah apapun kepada Xiao Douzi dan ibunya, jadi dia memukuli mereka bersama-sama. Hahaha, itu membuatku sangat bahagia, Xiao Douzi, bajingan kecil ini, wajahnya dipukuli sampai berdarah. Chunyan juga ditangkap oleh para wanita-wanita itu. Kudengar penjaga toko Qin berencana mengikat mereka semua dan melemparkan mereka kembali ke Pang Mansion. Setelah Chen Xiaobing selesai makan melon,
dia berlari kembali dan membagi informasinya dengan Chen Che. Chen Che tiba-tiba merasa lega, penjaga toko ini benar-benar tidak sia-sia. Dia menangani semuanya dengan sangat keras dan langsung. Yah, itu lebih baik dari yang saya bayangkan. Setelah itu kita putuskan masalahnya, mari kita selesaikan urusan dengan ibu dan anak itu hari ini. Xiaobing, bawa surat ini ke dokter keluarga Pang dan beritahu Hu Dou bahwa sudah waktunya untuk menutup jaring. Meskipun prosesnya sedikit berbeda dari yang dia rencanakan, rencana tidak akan pernah bisa mengikuti perubahan. Chen Che tidak peduli bagaimana hasilnya. Chen Xiaobing segera turun dengan penuh semangat dan menuruti. Di pihak penjaga toko Qin, Xiao Douzi dipukuli dengan kejam. Anak laki-laki bernama Zhang kecil menginjak wajahnya beberapa kali hingga giginya tanggal. Xiao Douzi masih sangat sombong, dia terus berteriak bahwa dia akan membakar menara 1000 bangau ketika dia kembali. Dia juga ingin menemukan keluarga Zhang kecil dan penjaga toko Qin, dan kemudian membunuh semua keluarga mereka. Kata-kata seperti ini tidak memiliki efek lain kecuali membuat orang memukulnya lebih keras beberapa kali. Adapun Cunyan, dia lebih bijaksana. Pada akhirnya, dia memohon belas kasihan dan bahkan pindah membawa nama Pang Zun, berharap semua orang akan memberi wajah pada Pang Zun. Penjaga toko Qin akhirnya meminta seseorang untuk membungkam mereka semua. Untuk menyelamatkan muka, Pang Zun tidak memiliki wajah apapun di depan penjaga toko Qin. Bagaimanapun, dia adalah musuh bebuyutan bosnya. Akibatnya sekelompok orang diikat erat dan mulutnya disumpal. Mereka dibawa ke dalam kereta dari aula belakang dan diseret langsung ke Pang Mansion. Setelah sampai di Pang Mansion, pria bernama Zhang kecil dengan sopan turun dari kereta dan membuka pintu, lalu berkata ingin bertemu Pang Wenhe, kepala keluarga Pang. Pang Wenhe berlari keluar tanpa bisa dijelaskan, dan Zhang kecil berkata, saya adalah pegawai menara 1000 bangau. Atas perintah penjaga toko kami, dia akan mengirim beberapa orang kembali ke keluarga Pang. Saat mereka sedang berbicara, Xiao Douzi dan Cunyan didorong keluar dari gerbong. Gerbong tersebut berada lebih dari setengah meter di atas tanah. Tangan dan kaki mereka diikat dan mereka terjatuh dari gerbong. Mereka mengerang, tetapi mereka tidak bisa berteriak karena mulut mereka tersumbat. Tidak masalah bagi orang lain, dan tidak ada salahnya bahkan jika Pang Wenhe jatuh hingga mati. Tapi Cunyan memiliki darah dan daging yang sama dengan keluarga Pang. Melihat dia dilempar seperti ini, Pang Wenhe langsung menjadi marah. Sial, ada apa dengan kalian? Beraninya kalian memukul seseorang dari keluarga Pangku. Apa kalian tidak tahu kalau dia sedang hamil? Meski identitas Cunyan merupakan hal yang tabu di keluarga Pang, saat ini Pang Wenhe sudah tidak bisa lagi mengontrolnya, dengan cepat melangkah maju untuk melepaskan ikatan Cunyan dan memeriksa lukanya. Pang Wenhe semakin marah saat melihat tubuh Cunyan memar dan lebam. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, Zhang kecil berkata, hamil, tidak, bibi-bibi kami di Menara 1000 Bangau memeriksanya dan mengatakan dia dalam keadaan sehat. Tidak ada tanda-tanda kehamilan sama sekali. Tuan Pang, dia seharusnya sudah berbohong. Dia pasti telah membohongi dan menipumu. Zhang kecil berkata seperti yang diajarkan oleh penjaga toko Qin. Saat itu, Cunyan masih berteriak-teriak bahwa dirinya sedang mengandung anak keluarga Pang. Awalnya ini bukan apa-apa. Penjaga toko Qin tidak peduli apakah dia hamil atau tidak. Namun setelah beberapa bibi selesai mencekiknya, mereka datang dan memberitahu penjaga toko Qin bahwa dia tidak hamil sama sekali. Ini sangat menarik. Seorang wanita hamil mengatakan bahwa dia hamil, tetapi kenyataannya tidak. Sulit bagi seseorang seperti penjaga toko Qin untuk menebak triknya. Itu sebabnya dia memanggil Zhang kecil dan memberikan obat tetes mata pada Pang Wenhe di depan Cunyan. Setelah mendengar ini, ekspresi Pang Wenhe berubah drastis, dan dia bahkan menyentuh perut Cunyan tanpa mempedulikan citra antara pria dan wanita. Cunyan menjadi pucat karena ketakutan. Dia tersenyum dan berkata kepada Pang Wenhe, ayah, jangan percaya omong kosong anak ini. Aku benar-benar hamil. Bukankah Dr. Chang sudah memeriksa dan memastikan kehamilanku? Ayah boleh tidak percaya padaku tapi apakah kamu masih tidak percaya dengan kata-kata Dr. Chang? Pang Wenhe benar-benar tidak mengerti, tetapi dia segera memikirkan tindakan balasan, pergi dan undang Dr. Chang, lalu undang Dr. Wang dan Dr. Li untuk datang. Saya ingin melihat apakah kamu memiliki sesuatu dalam perutmu. Jika kamu berani berbohong padaku, jika kamu berani membohongi keluargaku, maka hari ini adalah hari kematianmu. Pang Wenhe sangat marah. Saat Zhang kecil melihat ini,
dia mengepalkan tinjunya dan ingin pergi. Kalian harus melihat pemiliknya saat kalian memukuli anjing di Menara Seribu Bangau. Walaupun orang-orang ini bukan dari keluarga Pang saya, tapi kalian berani memukul mereka seperti ini, itu artinya kalian tidak menganggap serius keluarga Pang saya. Kembalilah dan beritahu penjaga tokomu, katakan saja saya sudah menuliskan ini, dan ketika saya punya waktu, saya pasti akan mengunjunginya dan meminta pertanggungjawaban. Zhang kecil mengepalkan tinjunya dan berkata, "Iya, penjaga toko kami telah memberitahu saya, bahwa setelah Tuan Kepala Keluarga Pang mengetahui apakah wanita itu mengandung benih keluarga Pang Anda, atau apakah dia sudah membohongi Anda, penjaga toko kami akan selalu berada di Menara Seribu Bangau, menunggu kedatangan Anda." Pang Wenhe sangat marah hingga wajahnya memerah. Seperti kata pepatah, Anda tidak menampar wajah seseorang saat Anda memukulnya, dan Anda tidak mengutuk orang saat Anda memarahinya. Zhang kecil ini bertindak terlalu jauh dan benar-benar menyodok bagian yang sakitnya secara langsung, tetapi Zhang kecil tidak memberinya kesempatan untuk mengutuk. Dia berbalik dan tertawa bersama teman-temannya di kereta dan pergi, meninggalkan sekelompok anggota keluarga Pang dalam suasana tertekan. Xiao Douzi terus berputar seperti belatung, dia belum menyadari keseriusan masalah ini. Dia masih berteriak, mencoba meminta seseorang untuk membantunya melepaskan ikatan di tubuhnya, sehingga dia bisa melompat dan mengutuk serta memukul orang lain. Tapi Pang Wenhe melambaikan tangannya, bawa beberapa dari mereka bersamaku. Sial, melihatnya saja membuatku kesal. Jangan kendurkan ikatan mereka, terutama mulut mereka. Tutup mulut mereka, kencangkan. Aku tidak ingin mendengarnya mengumpat. Jika nanti dokter mengetahui bahwa wanita Jalang Cunyan itu tidak hamil, maka aku tidak ingin mendengar teriakan mereka selamanya. Dalam satu kalimat, burung layang-layang seperti jatuh ke dalam gudang es. Bab 263. Setelah mengalami banyak hal, Cunyan akhirnya memperoleh beberapa IQ, tetapi dia tidak dapat melihat bahwa itu hanyalah tipuan, sama seperti dia tidak dapat melihat betapa hebatnya Menara Seribu Bangau ketika Hu Dou membual kepada mereka. Ini menyebabkan Xiao Douzi tidak bisa tidur di malam hari. Saat fajar hari ini, dia membawa orang ke Menara Seribu Bangau untuk menindas seseorang. Dia hanya merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Hu Dou sengaja mendorong dan menjebak mereka. Sebaliknya, dia kini percaya bahwa satu-satunya penyelamat bagi ibu dan anak adalah Hu Dou. Jadi, sebelum dokter datang, dia berteriak keras dan menggunakan suaranya yang cempreng. Hu Dou, kamu di mana? Cepat keluar, Hu Dou. Dulu, apapun yang terjadi pada ibu dan anak ini, selama mereka memanggil Hu Dou, dia akan muncul secepat mungkin. Yang utama adalah menyekap pantat mereka. Dia memanjakan mereka, terutama Douzi yang suka melanggar hukum. Hu Dou akan memanfaatkannya setiap kali surat Pang Zun dikirimkan untuk mengejutkan semua orang. Oleh karena itu, meskipun seluruh Pang Mansion membenci ibu dan anak ini sampai mati, yang lebih mereka khawatirkan adalah kemunculan Hu Dou, pembela bagi si pembuat onar ini. Tapi Hu Dou, yang dulu sering muncul dengan cepat, kali ini tidak muncul dalam waktu lama. Berhentilah berteriak. Hu Dou keluar hari ini. Dia bilang dia akan pergi ke Gunzu untuk menjemput Pang Zun. Dia baru akan kembali paling lambat besok. Sekarang, meskipun kamu berteriak, tidak ada yang akan datang membantumu. Berdoalah untuk dirimu sendiri. Aku akan melihat takdirmu. Pang Wenhe mencibir lagi dan lagi. Setelah mendengar ini, para pelayan sangat gembira. Jika Hu Dou tidak ada di sini, segalanya akan lebih mudah ditangani. Hari ini, mereka harus menghadapi Xiao Douzi dan yang lainnya bagaimanapun caranya. Jika tidak ada anak di dalam perut Cunyan, itu akan lebih menyenangkan. Saat Tuan Muda kembali besok, dia pasti akan memukulinya sendiri sampai mati. Wajah Cunyan menjadi sangat jelek, dan dia merasa seolah-olah langit akan runtuh. Pang Zun akan kembali. Hu Dou pergi menjemputnya. Kenapa dia tidak memberitahuku? Kenapa dia tidak memberitahuku? Ketika Pang Zun kembali, bukankah itu membuat kita, ibu dan anak, akan hancur? Sial, apakah Hu Dou ini memanfaatkan kita? Apa yang dia inginkan? Apa yang harus dilakukan? Cunyan tidak memiliki bukti sama sekali. Tidak, dia hanya mengandalkan intuisi wanitanya dan berpikir bahwa Hu Dou memanfaatkan mereka, ibu dan anak. Faktanya, tebakannya benar, tapi terus kenapa? Douzi dan ketiga kaki tangannya diseret ke bawah. Ada orang Hu Dou di antara tiga orang preman,
Tetapi bahkan jika dia dipukuli, dia tetap senang karena dia menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Hu Dou dan diberi hadiah 10 tael perak. 10 tael perak sudah lebih dari 1 tahun atau bahkan 2 tahun untuk diperoleh oleh keluarga biasa. Bahkan jika kamu dibunuh, itu sepadan. Dokter segera ditemukan, tidak hanya Dokter Chang yang terakhir kali, tetapi juga 2 dokter lainnya. Dokter Chang segera mengerti apa yang terjadi ketika dia melihat situasi ini, jadi dia berhenti mengukur denyut nadinya dan langsung berbicara dengan Pang Wenhe. Tuan Sarjanalah yang mengirimi saya surat yang meminta saya berbohong kepada Anda, mengatakan bahwa wanita ini sedang hamil. Setelah itu, dia menyerahkan surat itu. Pang Wenhe melihat dan menemukan bahwa itu memang tulisan tangan dan stempel putranya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anakku bisa melakukan ini? Ini tidak masuk akal. Pang Wenhe tidak mengerti mengapa Pang Zun melakukan ini meskipun pikirannya meledak. Apakah ini pertandingan catur yang besar? Selanjutnya kepala Pang Wenhe seperti dipukul oleh palu. Apa manfaat wanita seperti ini terhadap Anda? Setelah pemeriksaan oleh 2 dokter lainnya, meskipun Cunyan memberikan perlawanan yang putus asa, hasilnya segera keluar. Kedua dokter tersebut mengatakan bahwa Cunyan tidak hamil sama sekali dan dia hanya berpura-pura hamil. Pada titik ini, kebenaran akhirnya terungkap. Pang Wenhe meminta pengurus rumah tangga untuk menyuruh ketiga dokter itu pergi dengan wajah muram, dan kemudian dia putus asa dengan surat Pang Zun. Dia merasa seperti keledai bodoh yang dibodohi oleh ibu dan anak Cunyan. Kemarahan yang tak terbatas. Namun yang lebih penting, dia sangat mengkhawatirkan putranya. Pang Zun sudah beberapa bulan tidak kembali. Meski hal ini sudah sering terjadi sebelumnya, kali ini berbeda. Pang Zun tidak hanya tidak kembali, bahkan orang-orang yang dibawanya pun belum kembali, dan tidak ada kabar. Semua komunikasi dilakukan melalui Hu Dou kecil itu. Apakah ada yang salah dengan Hu Dou? Pang Wenhe langsung memikirkan sesuatu, lalu berjalan ke arah Cunyan dan menamparnya 2 kali sebelum menanyakan pertanyaannya. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan? Apakah Hu Dou itu datang bersamamu untuk menipuku? Sialan, jika kamu tidak memberitahuku dengan jelas hari ini, aku akan memotongmu hidup-hidup. Cunyan tidak takut. Meskipun Pang Wenhe sudah menjadi pembunuh saat ini, dia juga tahu bahwa jika dia memberitahunya, dia akan mati. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan sampai Hu Dou kembali, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Pang Wenhe meninju dan menendangnya, dan dia hanya berteriak tetapi tidak mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika Pang Wenhe menyeret Douzi dan mengancamnya dengan nyawa Douzi, dia tidak akan mengatakan apapun. Jika dulu, Cunyan yang sangat menyayangi putranya, pasti akan berkata apa adanya karena ia sangat menyayangi putranya. Tapi sekarang, dia berhenti bicara karena dia tahu betapa tidak bisa diandalkannya putranya. Ketika Douzi dengan paksa melepas pakaiannya malam itu, dia tahu bahwa putranya adalah seekor binatang buas. Oleh karena itu, dia tidak lagi hidup untuk putranya Douzi, tetapi ingin bertahan hidup untuk dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa besar ancaman Pang Wenhe, dia bahkan memukuli Douzi sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan dia menolak untuk berbicara. Sebaliknya, setelah dipukuli satu demi satu, Douzi akhirnya menjadi jujur dan mulai memohon ampun, namun ada sesuatu di mulutnya, dan permohonan ampunnya berubah menjadi rengekan. Tidak ada yang mau mendengar dia memohon belas kasihan atau kesesatannya. Semua orang di Pang Mansion yang telah diintimidasi oleh Douzi, kini berbalik membalas, memukuli Douzi sampai dia babak belur. Sebaliknya, ketiga anteknya, karena mereka memiliki sikap yang baik dalam mengakui kesalahan mereka, dan di antara para pelayan lainnya, orang suruhan Hu Dou tetap tinggal untuk memohon belas kasihan, sehingga mereka hanya diusir dari Pang Mansion setelah dipukuli. Dan sumber informasi Chen Ce adalah mereka. Semua orang di keluarga Pang, termasuk gadis-gadis dan wanita-wanita tua, berkumpul dan memukulinya. Itu adalah teriakan, terutama para wanita tua. Mereka bahkan lebih kejam. Mereka benar-benar menggunakan jarum untuk menusuk ketiak dan rongga kaki Douzi. Douzi tidak bisa berteriak, mulutnya tertutup kain kasar, dan dia tidak bisa berkata apa-apa, tapi dia menitikkan banyak air mata. Dipisahkan oleh tirai, Chen Ce, Chen Xiaobing dan yang lainnya duduk di belakang dan mendengarkan. Di depan, Hu Dou sedang berhadapan dan berbicara dengan preman bawahannya yang ditempatkan di keluarga Pang. Mendengar nasib Douzi, Hu Dou akhirnya menghela nafas lega.
Dia menatap tirai dengan tenang, percaya bahwa pria di balik tirai juga akan puas. Ini 5 tael perak atas kerja kerasmu. Terima kasih banyak. Hudou mengeluarkan perak itu dan memberikannya kepada pihak lain dan memintanya pergi. Setelah orang-orang itu pergi, Hudou membuka tirai, masuk ke dalam dan mengepalkan tinjunya ke arah Chen Ce. Tuan, saya senang saya tidak mempermalukan Anda. Yah, baguslah, Hudou. Masalah keluarga Pang semua berkatmu. Maukah kamu kembali ke desa untuk melanjutkan sekolah? Atau akankah kamu tinggal di sini dan menonton kesenangan? Chen Ce memberinya pilihan. Tuan, sebaiknya saya pulang. Saya sudah beberapa bulan tidak bertemu keluarga saya. Saya sangat merindukan mereka. Meskipun ayahnya tidak terlalu populer di desa dan memiliki beberapa masalah dengan karakternya, dia tetaplah ayah Hudou. Kali ini ia membantu tuannya melakukan hal sebesar itu. Setelah kembali ke desa, rasa hormat warga desa terhadap keluarganya pun akan semakin meningkat. Baiklah, prajurit kecil, kirim Hudou kembali. Kembalilah dan beritahu nyonya untuk menarik 200 tael perak dari rekening untuk diberikan ke Hudou. Ini adalah hadiah dari menjalankan misinya. Setelah mendengar ini, Hudou berlutut dan berkata, terima kasih, Tuan. Ia tidak menundanya karena tidak ada keperluan. Ia juga tahu bahwa tuannya tidak menyukai kata-kata sopan palsu itu, maka ia akan menerima saja uang itu. 200 tael, Hudou akan mengira itu adalah sosok astronomi sebelum meninggalkan desa Chenjia, tapi sekarang, dia telah melihatnya dengan jelas. Bagaimanapun, dia telah melihat dunia. Setelah mengirim Hudou pergi, informasi dari keluarga Pang masih sampai ke telinga Chen Ce. Dia lebih dari sekedar pion. Pang Wenhe cukup toleran. Meskipun dia memukuli ibu dan anak Cunyan dengan kejam, dia tidak membunuh mereka sampai putranya, Pang Zun kembali. Hingga malam itu, Chen Ce mengutus seseorang untuk mengantarkan peti mati kepada Pang Wenhe. Orang yang mengantarkan peti mati tersebut adalah mantan pengawal pribadi Pang Zun. Dia juga telah dipenjara oleh Chen Ce selama setengah tahun terakhir. Namun, dia memiliki keluarga dan dikendalikan oleh Chen Ce, jadi dia harus melakukan sesuatu untuk Chen Ce. Nama penjaga itu adalah Liu Er. Begitu dia memasuki rumah Pang dengan peti mati kecil ini, dia berlutut. Saat ini, Liu Er berpakaian compang-camping dan tampak seperti pengemis. Begitu dia berlutut, dia berteriak dengan keras, Tuan, Tuan, saya telah mengirim Tuan muda kembali. Penjaga yang menjaganya membutuhkan waktu beberapa saat untuk mengenali identitas Liu Er. Bukankah ini Liu Er? Ada apa? Kamu tidak bersama Tuan muda. Apa maksudmu mengirim Tuan muda kembali? Peti mati kecil siapa ini? Liu Er mengabaikan pertanyaan para penjaga kecil ini dan merangkak melewati pintu sampai Pang Wenhe menerima kabar tersebut dan bergegas keluar. Liu Er, benarkah itu kamu? Di mana Tuan muda? Mengapa kamu seperti ini? Pang Wenhe sudah mendapat firasat buruk. Kata-kata Liu Er secara langsung membenarkan kecurigaannya, saya kembali mengabarkan kepada Tuan Kepala Keluarga. Ketika Tuan Muda mendengarkan hasutan perempuan jalang bernama Cunyan itu dan pergi ke Gunzu, dia jatuh ke dalam perangkap dan dibunuh oleh ular lokal bernama Ni Yunting di Gunzu. Dia dibunuh. Ini adalah abu Tuan Muda. Saya bersusah payah untuk membawanya kembali. Tolong biarkan Tuan Muda beristirahat dengan tenang. Ledakan. Seperti 5 petir yang menghantamnya, Pang Wenhe hampir tidak bisa berdiri. Dia bergoyang 3 kali dan ditopang oleh seorang pelayan. Para pelayan memberinya air dan menenangkannya, lalu dia berangsur-angsur sembuh. Putraku benar, teriak Pang Wenhe dengan keras, yang bergema di seluruh Pang Mansion. Bab 264. Awalnya, Chen Ce mengira berita yang dikirimkan Liu Er akan membuat Pang Wenhe marah setengah mati. Tapi dia tidak menyangka orang tua Pang Wenhe akan berumur panjang. Meskipun dia sangat marah hingga muntah darah, dia tidak mati. Jika dia tidak mati, Cunyan dan Xiao Douzi pasti akan menderita. Ketika Liu Er mengatakan bahwa kematian Pang Zun karena mengikuti hasutan Cunyan, Pang Wenhe tidak bisa duduk diam saat itu. Dia meminta orang-orang untuk membawa ibu dan anak Xiao Douzi dan Cunyan, dan kemudian meminta para pelayan yang telah diganggu oleh mereka untuk menggunakan cambuk dan tongkat untuk mengelilingi mereka. Mereka, ibu dan anak, dipukuli dan dihancurkan secara acak. Kain lap di mulut ibu dan anak Cunyan dilepas karena Pang Wenhe ingin mendengar teriakan mereka. Pang Wenhe yang memegang peti mati itu terus meminta pelayannya untuk meningkatkan kekuatannya dan memukuli ibu dan anak tersebut hingga tewas. Cunyan membela diri pada awalnya,
sementara Xiao Douzi terus memohon belas kasihan dan meratap. Namun dipukuli oleh banyak orang, tidak bertahan lama, kurang dari 10 menit, ibu dan anak tersebut dipukuli hingga tewas, hanya menyisakan kejang-kejang dan mulut berbusa. Pang Wenhe masih marah dan memerintahkan ibu dan anak itu dipotong-potong dengan kapak, lalu dimasukkan ke dalam karung dan diseret ke gunung untuk dikuburkan. Dan setelah malam ini, kepala Pang Wenhe menjadi abu-abu dalam semalam, dan seluruh tubuhnya tampak berusia lebih tua 10 tahun. Kemunduran seluruh keluarga Pang tidak bisa dihindari. Keesokan harinya, keluarga Pang mulai mengadakan acara pemakaman. Kematian tuan muda keluarga Pang di Ganzhou menyebabkan keributan besar di seluruh kota Rongdong. Bahkan para pengunjung di Menara Seribu Bangau pun membicarakannya, namun hal ini tidak mempengaruhi bisnis Menara Seribu Bangau. Tidak ada yang tahu kebenaran di baliknya. Chen Ce, yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan keluarga Pang, adalah dalang di balik seluruh kejadian tersebut. Tuan muda tertua dari keluarga Pang, Pang Zun, masih hidup di desa Chenjia, tetapi dia hanya hidup 1 malam lagi, dan sudah mengeluarkan perintah untuk membunuhnya saat Hu Dou kembali ke desa Chenjia. Chen Ce tidak akan membiarkan orang seperti itu tetap hidup. Selain itu, Anda harus menjaganya dan membuangnya setelah digunakan. Urusan keluarga Pang telah berakhir, dan Menara Seribu Bangau menjadi sukses besar. Pada hari kedua dan ketiga, penjualannya sekitar 1.500 yuan, lebih stabil dibandingkan Menara Bangau Putih. Lebih penting lagi, reputasi Menara Seribu Bangau telah stabil. Strategi masakan Jianghu Chen Ce sangat populer. Orang yang datang ke Menara Seribu Bangau untuk makan belum tentu memesan banyak hidangan, tapi mereka yang bisa makan di restoran harus makan 2 atau 3 hidangan. Di antara hidangan di restoran ini, semuanya kaya akan minyak, banyak garam, dan kaya rasa. Beberapa hidangan pedas bahkan lebih populer di kalangan pengunjung. Ada banyak pelanggan tetap, dan rasa hidangannya juga sangat disukai oleh semua orang. Jika saat ini ada rating publik, maka rating Menara Seribu Bangau pasti sangat tinggi. Pembukaan Menara Seribu Bangau tidak menghambat bisnis Menara Bangau Putih seperti yang dibayangkan orang lain. Awalnya bukan kelompok penonton. Para pemuda yang seharusnya pergi ke Menara Bangau Putih untuk makan dan minum tidak mempedulikannya. Mereka bahkan menulis puisi untuk memarahi para idiot itu karena terlalu melebih-lebihkan kemampuan mereka, dan berusaha membandingkan Menara Seribu Bangau dengan Menara Bangau Putih. Faktanya, mereka hanyalah katak yang bersuara di dasar sumur. Pada hari keempat dan kelima, Gao Qi dan yang lainnya datang ke Menara Bangau Putih. Mereka datang setiap hari untuk melihat kemakmuran bisnis Menara Seribu Bangau di seberangnya. Tetapi mereka sudah mulai bertanya-tanya. Ini, bisnis Menara Seribu Bangau sudah sangat bagus, kenapa Chen Ce tidak panik sama sekali? Setelah berhari-hari, Tuan Gao, kita masih di sini menunggunya, kenapa dia tidak datang untuk meminta maaf padamu? Su Zhengbang sudah mulai panik. Sekarang mereka datang ke Menara Bangau Putih untuk makan dan minum di luar setiap hari, seolah-olah mereka sedang bekerja di sini. Staf layanan semuanya sudah akrab dengan mereka. Begitu mereka tiba, mereka memanggil Tuan Gao dan Hakim Su untuk datang, dan kemudian mengundang mereka ke lantai 2. Meskipun mereka masih merasa cukup unggul, tapi itu akan menjadi masalah untuk tinggal di sini sepanjang waktu. Gao Qi adalah pejabat resmi di Chengzhou, dan dia memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Sekarang dia hanya ingin menunggu Chen Ce datang dan meminta maaf kepadanya, dan kemudian menemukan cara untuk menutupi kesenjangan finansial pajak yang besar, sehingga dia dapat kembali dengan tenang ke ibu kota provinsi. Alasan Gao Qi merelakan tubuhnya untuk melakukan hal tersebut adalah karena jumlah uangnya memang relatif besar, puluhan ribu tael. Apalagi masih di tahun ini, bagaimana kalau tahun depan masih seperti ini? Bagaimana dengan tahun berikutnya? Mulai sekarang, jumlah puluhan ribu tael akan berkurang setiap tahunnya. Bagaimana orang tua dan pejabat seperti mereka bisa duduk diam? Dari manakah semua kekurangan itu berasal? Ini adalah pertanyaan yang fatal. Sekarang istana kekaisaran korup, kekuasaan kaisar pada dasarnya tidak bisa keluar dari ibu kota. Tentu saja, pejabat lokal telah menyetujui undang-undang pajak tahunan yang mandiri ini. Terlebih lagi, hal ini tidak dipelopori oleh Gao Qi dan lainnya, tetapi oleh pejabat sebelumnya, dari generasi demi generasi. Pajak tahunan yang berat dan rumit telah menyokong generasi pejabat dan menguras tenaga generasi rakyat jelata. Tidakkah Gao Qi dan yang lainnya memahami hal ini? Tentu saja dia mengerti. Kadang-kadang, Gao Qi bahkan bersimpati dengan orang-orang miskin ini.
Pendapatan tahun itu diserahkan ke pengadilan pada tanggal 8 dan tanggal 9 Oktober. Sedangkan bagi mereka, mereka tidak punya makanan atau pakaian tahun baru. Setelah makan bubur sayuran liar, mereka tidak bisa mencium bau daging selama beberapa tahun. Setiap kali dia memikirkan betapa sengsara rakyatnya, Gaoki akan menangis, dan kemudian berbalik untuk memungut pajak dengan lebih keras lagi. Dalam kata-kata, Anda boleh memiliki belas kasihan, tetapi uang yang harus Anda bayarkan tidak boleh kurang. Kata-kata Su Zhengbang tidak menggerakkan Gaoki, dia memegang gelas anggur dan menyesap anggurnya dengan hati-hati, tetapi kegelisahan di hatinya menjadi semakin kuat. Secara logika, seharusnya tidak demikian. Bahkan jika Chen Che memiliki latar belakang, dia seharusnya tidak begitu tenang. Berapa hari telah berlalu dan dia masih tidak berinisiatif datang untuk meminta perdamaian. Apakah dia punya kartu truf lain yang tidak aku ketahui? Bukankah Menara Bangau Putih adalah harta terpentingnya? Wang Hongwen telah mengatakan bahwa Menara Bangau Putih adalah harta karun yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi di keluarga Chen. Itu adalah pusaka yang dapat memberikan berkah selama ratusan tahun. Tidak mungkin dia, Chen Che, tidak memperhatikannya. Gaoki tidak mengerti. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Dia, Chen Che datang ke sini. Su Zhengbang, Gaoki dan Song Chengtang semuanya senang di ruangan itu. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya dia datang. Hehe, kupikir dia benar-benar berani. Tidak, dia masih harus datang untuk menyambut Tuan Gao. Song Chengtang menyanjung Gaoki, lalu dia bergegas membukakan pintu. Pintu kayu tebal kedap suara dibuka, dan berdiri di belakang pintu adalah Chen Che, pengawal pribadinya Tong Dalei dan Chen Xiaobing. Chen Che sedikit mengangkat sudut mulutnya, berdiri di depan pintu dan memberi hormat dengan tangan terkepal, Tuan Gao, saya tidak mengganggu Anda, bukan? Gaoki sangat gembira, dan semua spekulasi sebelumnya diredam. Dia sekarang berpikir bahwa Chen Che ada di sini untuk meminta maaf. Chen Liming, makanan di Menara Bangau Putih benar-benar enak, tapi harganya terlalu mahal. Penjaga tokomu melihat bahwa aku adalah hakim di Chengzu, jadi dia menghormati wajah tuaku dan memberiku diskon 20%. Hahaha, wajah Gaoki tua ini hanya dihargai beberapa tael perak saja. Langkah pertama adalah memukulinya dan mengenakan sepatu kecil untuk penjaga toko di bawah. Tentu saja, jika Chen Che tidak meminta maaf dan menghukum penjaga toko, masalah ini tidak akan selesai semudah itu. Su Zhengbang juga melangkah maju dan berkata, itu benar, penjaga toko Anda sangat bodoh sehingga dia bahkan tidak memberikan wajah kepada Tuan Gao. Chen Che, Anda harus menjelaskan masalah ini, jika tidak, maka akan menyebar dan akan berbahaya untuk bisnis Anda, dan itu tidak bagus. Ancaman? Masih tetap ancaman, sekarang mereka mengira Chen Che sudah terkendali, jadi mereka mulai mengancam melalui bisnisnya. Terus terang, mereka masih ingin mendapatkan kembali tempat mereka bersama Chen Che dan mendapatkan kembali wajah mereka yang hilang di depan Chen Che. Itu dapat dimengerti, semua mengerti. Namun, Chen Che masuk ke ruangan dengan tenang dan selangkah demi selangkah. Melihat ketiga orang yang jelas-jelas sangat bersemangat dan sengaja menekan dirinya, Chen Che tidak bisa menahan tawa. Tuan Gao, Hakim Su, apakah Anda sudah menunggu di sini selama beberapa hari? Ini benar-benar menghabiskan uang Anda. Anda benar-benar mendukung Menara Bangau Putih kami seperti ini. Saya pikir Anda akan makan makanan raja, tetapi saya tidak menyangka Anda akan begitu murah hati. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa beberapa dari Anda memiliki hati nurani dan tahu bahwa tidak mudah bagi kami orang biasa untuk menghasilkan uang. Chen Che banyak berbicara, dan Gaoki serta yang lainnya merasa semakin tidak nyaman semakin mereka mendengarkan. Ini tidak benar. Bagaimana reaksi Chen Che seperti ini? Bukankah seharusnya dia dengan rendah hati segera meminta maaf? Tapi kenapa ada rasa ejekan yang kuat dalam kata-katanya? Beraninya dia. Song Chengtang sangat tertekan di sebelahnya, karena Chen Che hanya menyebut Gaoki dan Hakim Daerah Su ketika dia menyebutkan nama mereka, tetapi bahkan tidak menyebut Song Chengtang setengah kata pun. Ini membuatnya sangat marah. Dia melompat dan menembak ke arah Chen Che, Chen Che, bagaimana caramu berbicara? Siapa yang kamu ejek dalam kata-katamu? Saya pikir kamu benar-benar tidak ingin Menara Bangau Putih diselamatkan. Kami, selama Tuan Gao, mengucapkan sepatah kata, kamu tidak akan bisa membuka Menara Bangau Putih lagi. Chen Che mengabaikannya, tapi melihat ke arah Gaoki dan Su Zhengbang,
dan berjalan, apakah kalian berdua terkejut? Apakah kalian pikir kalian telah menangkapku, dan berpikir aku di sini untuk memohon belas kasihan dan meminta maaf? Hahaha, aku kenal kalian, apakah aku terlihat sangat cemas? Tapi jangan khawatir, aku akan segera mengungkapkan jawabannya kepada kalian. Setelah Chen Ce selesai berbicara, dia bertepuk tangan. Chen Xiaobing dan Tong Dalei menyingkir, dan kemudian, orang lain masuk dari luar pintu. Pria ini memakai topi persegi dan terlihat baik kepada semua orang. Kamu, bukankah kamu penjaga toko Qin dari Menara Seribu Bangau? Apa yang kamu lakukan di sini? Song Chengtang berhenti memarahi Chen Ce dan menanyakan pertanyaan yang paling ingin dia ketahui. Penjaga toko Qin memberi salam kepada mereka dan kemudian membungkuk pada Chen Ce. Setelah penghormatan selesai, penjaga toko Qin berkata sambil tersenyum, saya di sini secara alami karena bos saya meminta saya untuk datang. Setelah kata-kata ini diucapkan, Song Chengtang, Gao Qi, Su Zhengbang dan lainnya secara kolektif mengubah ekspresi mereka. Mereka melebarkan mata karena terkejut, menatap penjaga toko Qin, dan kemudian ke Chen Ce. Kalian, Gao Qi memikirkan akibat yang buruk. Mungkinkah Menara Seribu Bangau, seperti Menara Bangau Putih, adalah milik Chen Ce? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Su Zhengbang bahkan mengatakan itu tidak mungkin beberapa kali. Apa maksudmu? Apa yang tidak mungkin? Bosmu? Siapa bosmu? Apakah itu Tuan Gao? Hahaha, Tuan Gao, saya tidak melihatnya. Anda sebenarnya adalah bos Menara Seribu Bangau, dan diam dengan tenang. Song Chengtang menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada Gao Qi. Tapi kata-kata ini terdengar sangat kasar di telinga Gao Qi. Bab 265. Sejujurnya, saat ini, Gao Qi sangat ingin menutup mulut Song Chengtang. Gao Qi sekarang menyesal membawa si idiot ini ke sini. Ini sangat memalukan. Orang lain bisa melihat dan memahami banyak hal, tapi dia masih di sini dan salah paham. Tentu saja Gao Qi tidak berpikir orang ini bisa salah paham, dia pikir orang ini melakukan itu dengan sengaja. Dia hanya sengaja membuat dirinya terlihat jijik. Sudah sangat jelas, maksud Chen Ce sudah terlihat jelas. Baik itu Menara Bangau Putih atau Menara Seribu Bangau, itu adalah milik Chen Ce. Tapi Song Chengtang, seorang badut idiot, berdiri dan berkata Gao Qi lah bos dari bisnis tersebut. Gao Qi sangat malu hingga jari kakinya hampir menembus sol sepatunya. Song Chengtang belum tahu dia melakukan kesalahan, dia masih mengoceh di sana. Oh Chen Ce, sebenarnya sudah terlambat bagimu datang ke sini untuk memohon ampun. Jika kamu datang lebih awal, Tuan Gao kami, mungkin akan melepaskanmu dan meninggalkan Menara Seribu Bangau. Tapi sekarang, anak panahnya sudah terpasang di tali, dan harus menembak. Menara Seribu Bangau memiliki bisnis yang bagus sekali dalam beberapa hari ini, kamu sudah merasa takut, hahaha. Chen Ce tidak ingin lagi berbicara dengan pria terbelakang ini, dan menatap langsung ke arah Gao Qi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gao Qi sangat malu sehingga dia melambaikan tangannya dengan cepat. Diam, berhenti bicara, berhenti omong kosong. Chen Ce adalah bos di belakang Menara Seribu Bangau, bukan aku, kamu jangan bingung dan salah paham. Kata Gao Qi, sudah bergegas ke depan, lalu menampar bagian belakang kepala Song Chengtang, menyebabkan Song Chengtang terhuyung. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Apa, ini bukan milik Anda, Tuan Gao. Tapi ini milik Chen Ce. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah Menara Seribu Bangau dan Menara Bangau Putih adalah saingan? Kenapa di balik kedua restoran itu memiliki bos yang sama? Chen Ce, bagaimana anak ini bisa? Ini tidak mungkin, ini tidak masuk akal. Dia terkejut, lalu menyadari apa yang dia lakukan, seperti monyet yang rambutnya tergerai. Wajah Gao Qi gelap seperti dasar pot. Su Zhengbang tidak berbicara, matanya masih menatap, jelas dia belum pulih dari keterkejutannya. Chen Ce berjalan ke arah mereka dan duduk, mengambil kaki ayam goreng dengan tangannya dan mulai mengunyahnya. Tuan Gao, saya tahu apa yang Anda maksud dengan menunggu di sini selama berhari-hari, tetapi Anda juga telah melihat bahwa rencana Anda gagal. Menara Bangau Putih adalah milik saya, dan Menara Seribu Bangau juga milik saya. Anda ingin menggunakan masalah ini, untuk itu jelas tidak layak memaksa saya melakukan kejahatan kepada rakyat. Tuan Gao, hentikan. Saya tidak akan memperluas wilayah pengurangan pajak lagi. Hanya orang-orang di tanah 3 hektar saya yang akan membayar pajak sesuai hukum.
Kali ini, Chen Ce jelas memenangkan pertarungan, tapi dia tidak bisa menekan terlalu keras, atau pamer terlalu banyak, atau menekan terlalu kuat. Jika Gao Qi melakukan sesuatu yang keterlaluan, Chen Ce lah yang akan menderita. Jadi dia juga memberi Gao Qi jalan untuk mundur. Desa-desa di sekitar kota Xinyu akan menerapkan pajak normal 10%. Di tempat lain, Anda dapat mengenakan biaya berapapun yang Anda suka, tapi bukan di tempat saya. Tapi Gao Qi sudah emosi. Dengan wajah gelap dan nafas berat, dia menepuk tangannya di atas meja. Tidak mungkin. Chen Ce, Chen Liming, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Saya tidak bisa kehilangan 1 sen pun dari uang untuk pengadilan. Anda harus bayar kekurangan pajak tahun lalu, dan memungut pajak seperti biasa di masa depan. Saya akan beritahu Anda sekarang, jika Anda tidak membayar pajak tahunan, maka Anda bisa tunggu dan lihat apa yang akan terjadi. Gao Qi seakan mematahkan kulitnya. Chen Ce mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Gao Qi begitu gigih. Menurut tebakannya, sebagai tempat sebesar kota Xinyu, proporsi pajak tahunannya tidak akan terlalu besar dampaknya. Gao Qi makan dengan tangannya untuk dirinya sendiri, jadi dia tidak rugi harus meninggalkan beberapa jarahan, bukan? Tapi melihatnya, dia terlihat sedikit cemas. Sangat hambar. Chen Ce mengetuk meja, izinkan saya mengatakannya lagi. Tuan Gao, penduduk kota Xinyu membayar pajak sesuai dengan hukum. Hukum pengadilan hanya mengharuskan mereka membayar pajak sebanyak itu. Jika Anda menagih 90% lebih banyak, itu adalah tindakan ilegal sejak awal. Gao Qi perlahan menjadi tenang, dan dia juga mengetuk meja, sangat mudah untuk mengatakannya, kamu akan menerima salinan hukum dinasti Zhou yang telah diperbaharui besok. Chen Ce, saya harap kamu dapat menebus sisa uangnya saat itu. Oh, ngomong-ngomong, kalian orang-orang di kota Xinyu, terutama kalian di desa Chenjia, sangat kaya. Tampaknya pajak tahunan kalian tidak hanya harus dikembalikan, tetapi juga digandakan. Kalian harus mendukung undang-undangnya ketika saatnya tiba, karena ini adalah perintah kekaisaran dan menjadi tanggung jawab pengadilan. Semakin jauh dia berbicara, semakin jelas cibiran Gao Qi. Rasa superioritas yang kuat muncul dalam dirinya. Punggungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tegak. Chen Ce terdiam sesaat. Su Zhengbang, yang sudah lama terdiam, bertepuk tangan dan tertawa, hahaha, ya, Tuan Gao adalah pejabat prefektur Tongzi di Chengsu. Menurut hukum, dia bisa mengubah tarif pajak tahunan suatu negara bagian atau ibu kota provinsi. Ini juga merupakan hak yang diberikan kepadanya oleh hukum dinasti Zhou. Jadi hanya orang tinggi yang bisa disebut sebagai pejabat induk suatu negara dan pemerintahan yang bisa melakukannya. Pejabat kabupaten seperti saya tidak punya hak ini, hehe, hahaha. Song Chengtang juga menjadi aktif, iya, hahaha. Chen Ce, apakah kamu mendapat ide seperti itu setelah berpikir lama? Mau menghormati hukum. Bodoh, kamu punya 2 kata untuk pejabat resmi, apa yang kamu katakan kepada kami? Apakah kamu sedang bercanda? Haha, Tuan Gao, desa Chenjia mereka sangat kaya. Beri mereka sedikit lebih banyak bobot. Saya pikir bahkan kenaikan pajak tahunan sebanyak 3 atau 5 kali lipat tidak menjadi masalah. Mereka pasti bisa membayarnya, dan itu sangat mudah bagi mereka. Chen Ce terdiam, keningnya berkerut. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Chen Ce benar-benar tidak menyangka karena alasan ini, siapa yang tahu bahwa pejabat setempat benar-benar dapat mengubah undang-undang. Benar saja, kata pejabat resmi, terdiri dari 2 suku kata, jadi mengapa mereka tidak bisa untuk memutuskan. Gao Qi, yang merasa telah mendapatkan kembali seluruh kota, tersenyum bangga, bagaimana Tuan Chen Ce, apakah Anda sudah memikirkannya? Apakah Anda ingin menebus pajak tahunan, atau izinkan saya mengubah undang-undang dan membiarkan Anda dan desa Chenjia yang membayarnya? Negara akan mendapatkan lebih banyak uang dari rakyatnya. Hahaha. Ketiga orang itu tertawa. Chen Ce terdiam. Bermain seperti ini sama dengan membalik meja. Dia adalah pemain sekaligus wasit. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Saat ini, Chen Xiaobing di samping Chen Ce tidak bisa lagi mendengarkan. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan berteriak pada Gao Qi, Tuan Gao Qi, beginikah caramu membuat rakyat jelata terpojok? Jika kamu berani melakukannya, aku akan membunuhmu hari ini. Sombong. Gao Qi meraung dengan marah, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu bersikap kasar padaku.
Sekelompok perwira dan tentara bergegas masuk, semuanya dari pemerintah daerah. Ruangan yang semula luas tiba-tiba menjadi begitu ramai hingga sulit dan sesak. Kamu masih berani mengancamku. Kamu masih sedikit belum dewasa. Gao Qi mencibir dan duduk, tampak seperti dewa tua. Ini bukan lagi bermain-main dengan Chen Ce. Setelah melanggar aturan permainan, dia melanjutkan identitasnya sebagai pejabat Tongzi, menjadi lebih arogan dan superior. Kelompok pejabat pemerintah ini jelas sedang menyergap di dekatnya. Su Zhengbang baru saja melakukan gerakan kecil di dekat jendela, mungkin untuk menyampaikan pesan kepada anak buah mereka. Tiba-tiba, mereka menjadi tamu. Chen Ce dan yang lainnya berkerumun di sana, dan sekelompok pegawai pemerintah meneriaki mereka dengan keras, seperti preman. Tentu saja, para pejabat pemerintah ini tidak berbeda dengan preman di masa normal. Mereka adalah organisasi kekerasan yang biasa berkeliaran di kota Rongdong. Biasanya mereka memukuli orang di jalan dengan santai. Salah satu ciri orang-orang ini adalah mereka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Ada banyak orang di depan mereka dan Chen Ce memiliki sedikit orang, jadi mereka secara alami menegakkan punggung mereka. Sama halnya di dunia modern, khususnya di negeri Konoha, para petugas juga berperilaku seperti ini. Mereka tidak sadar bahwa gaji mereka berasal dari pajak masyarakat. Slogan mereka, pengayom masyarakat, seolah-olah telah berubah menjadi pengancam masyarakat. Dari mana asalmu? Kamu berani tidak menghormati Tuan Gao. Kamu hanya tidak tahu harus berkata apa. Berlututlah sekarang kepada Tuan Gao, atau kakimu akan patah. Dengan tatapan lurus, dia tampak seperti perwujudan keadilan. Tuan Gao, tidak menyenangkan bermain seperti ini. Apakah Anda akan menangkap saya? Ayo, tangkap saya. Saya ingin melihat seberapa kuat penjara daerah Anda. Kemarahan Chen Ce juga meningkat. Sial, memang seharusnya begitu, bukan? Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu ayo bermain, siapa yang takut pada siapa? Selama Su Zhengbang berani mengurungnya malam ini, dia akan memberontak melawan pada keesokan harinya. Pengadilan anjing ini, petugas anjing ini, perkumpulan anjing ini, Anda tidak perlu memikirkannya lagi. Chen Ce berinisiatif mengulurkan tangannya dan memandang pejabat pemerintah dengan provokatif. Para petugas pemerintah mengerang, jelas tidak menyangka ada seseorang yang berani bersikap begitu tangguh. Mereka juga marah, dan mengambil belenggu dan memborgol Chen Ce, Chen Xiaobing, Tong Dalei, dan bahkan penjaga toko Qin. Mereka cepat dan terampil. Mereka telah melakukan hal semacam ini berkali-kali. Mereka akan menyiksa orang kapanpun mereka suka. Selain itu, Chen Ce dan yang lainnya tidak melawan, jadi sebelum Su Zhengbang dan Gao Qi sempat bereaksi, penangkapan Chen Ce dan yang lainnya telah selesai. Dan setelah mereka menangkap Chen Ce, mereka bahkan tampak lebih bangga. Bersambung ke bab selanjutnya.